Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Mungkin masih ada yang belum hadir. Absen yang pertama Aman Ramadila, Al-Fatah Abimayu, Fatima Nuraini, hadir. Kaisar Lenino Tiago, Tia Pimadini Sama, Pandun, Zika Aulia Fitria. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik anak-anak, sebagai bentuk rasa rasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak semua, silakan untuk berdiri. Di sini Ibu akan memberikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama menjelaskan sifat-sifat malaikat. Ya, tujuannya adalah menjelaskan sifat-sifat malaikat. Yang kedua adalah menunjukkan perbedaan antara manusia, jin, dan malaikat. Perbedaan antara manusia, jin, dan malaikat. Dan yang ketiga adalah memahami makna beriman kepada malaikat. Jadi ada 3 tujuan kita yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah sifat-sifat malaikat. Yang kedua apa tadi? Perbedaan antara jin, manusia, dan malaikat. Dan yang ketiga adalah hikmah mempelajari beriman kepada malaikat. Oke. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat malaikat, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ayo, Bu. Oke, silakan. Tentang pengertian iman. Tentang pengertian iman. Apa lagi? Tentang pengertian malaikat. Tentang pengertian malaikat. Lalu selanjutnya tentang ayat yang berhubungan dengan malaikat. Ayat yang berhubungan dengan malaikat. Ada berapa? Siapa yang masih ingat yang perempuan? Materi yang kita pelajari minggu yang lalu. Saya. Oke, Fatima, silakan. Apa yang pertama tadi? Tentang apa yang kita bahas minggu belakang? Iman. Pengertian Iman. Apa? Arti dari iman apa? Iman adalah percaya atau yakin adanya malaikat. Oke. Yang kedua tentang Pengertian malaikat. pengertian malaikat. Apa pengertian malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur yang ditugaskan untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Oke.
Terusnya Yang ketiga, ayat yang berhubungan dengan malaikat. ayat yang berhubungan dengan malaikat. Ya, itulah sedikit kita mengutip tentang materi kita minggu yang lalu. Apa tadi? Siapa yang bisa mengulangi kembali? Yang pertama adalah tentang iman, pengertian iman. Yang kedua pengertian malaikat. Yang ketiga ayat yang berhubungan dengan malaikat. Ayat yang berhubungan dengan malaikat tadi ayat berapa? Al-Baqarah ayat 28. Al-Baqarah ayat 285. Ya, Rio Plus untuk sekarang kita masuk ke materi kita yaitu sifat-sifat malaikat. Dan yang ketiga adalah Tidak pernah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. oke, yang ketiga tidak pernah durhaka. Lalu yang keempat selalu bertasbih. Selanjutnya Tidak yang minum. Yang terakhir tidak berjenis kelamin. Nah, itulah sifat-sifat malaikat. Yang pertama adalah tidak pernah menyombongkan diri. Malaikat tidak pernah sombong. Apa yang harus dia sombongkan? Bukan seperti manusia. Manusia kalau sudah menyatakan dia kaya, dia pasti sombong. Kalau malaikat tidak. Apa yang malaikat itu sudah dijamin kehidupannya. Sudah pasti masuk surga. Tapi dia masih tetap taat kepada Allah. Dia tidak sombong sekalipun dia sudah dinyatakan dia masuk ke surga. Kalau kita belum entah masuk surga, entah masuk neraka, jalan kita lah melongok-longok, jalan kita lah sombong. Kalau malaikat tidak. Itulah dikatakan sifat malaikat itu tidak pernah menyombongkan diri. Yang kedua selalu taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah kepada malaikat, dia langsung melakukannya. Tidak nunggu nanti, udai, minggu depan, saya capek, tidak. Jadi malaikat begitu diperintahkan oleh Allah, cabut nyawa si anu, dicabut langsung, tidak menunggu, udai Allah, malaikat atau beliau masih itu, tidak. Tapi langsung melakukan apa yang Allah perintahkan terhadap malaikat. Ketiga, tidak pernah membantah. Membantahnya apa artinya? Kelak nanti, tunggu dulu. Jadi apapun yang diperintahkan Allah kepada malaikat, dia langsung melakukannya. Itu tidak pernah membantah. Yang keempat, tidak pernah durhaka. Durhaka apa? Durhaka itu apa? Apa arti durhaka? Tidak mengikuti apa kata dari Allah itu tadi. Sering, misal tidak mau. Nanti dulu. Tidak ada istilah malaikat menyatakan seperti itu terhadap Allah. Langsung apapun yang dikatakan Allah langsung dilakukan. Tidak makan dan minum. Malaikat tidak pernah makan dan minum. Tapi alhamdulillah malaikat masih tetap hidup, masih melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau kita manusia, kalau kita tidak makan, tidak minum, sakit, lita, itu kan? Kalau malaikat tidak makan minum, dia tetap tegar. Lalu selalu bertasbih. Tasbih itu artinya mengingat Allah. Bertasbih, subhanallah, Allahu Akbar, tahmid, tahlil, istighfar, astagfirullahaladzim. Sedangkan malaikat aja masih seperti itu, apalagi kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, yang banyak khilafnya. Kalau malaikat kan tidak ada istilah khilaf apa segala macam. Dia selalu patuh terhadap perintahnya Allah. Sudah dijamin kehidupannya nanti masuk surga. Terakhir adalah tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak berjenis kelamin. Sebenarnya malaikat kita banyak, tidak terhitung. Tapi yang wajib yang kita imani, percayai ada 10. Yang mengetahui banyaknya malaikat itu hanya Allah. Kita tidak tahu.
yang menyatakan sekian itu Allah. Tapi yang harus kita atau wajib yang kita imani, percayai adalah 10. Nah, di situ tidak berjenis kelamin, artinya malaikat tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Terbuat dari apa? Perbedaan malaikat jin dan manusia, kalau malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau jin diciptakan dari apa? Api. Dari api. Kalau manusia? Dari tanah. Berarti beda-beda kan? Ada yang dari nur, ada dari api, ada dari tanah. Kalau malaikat, makhluk apa? Makhluk gaib. Gaib itu apa artinya? Gaib. Tidak tampak. Tapi kalau manusia, makhluk yang tampak. Ini manusia. Kamu manusia, itu namanya tampak. Kalau jin, manusia, dia tidak tampak. Itu dinamakan gaib. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Kalau kita bandingkan dengan jin, ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Sama dengan manusia, ada yang patuh, ada yang durhaka. Lalu dari segi nafsu, kalau malaikat dia tidak mempunyai nafsu. Kalau jin mempunyai nafsu. Kalau manusia mempunyai nafsu. Lalu yang terakhir adalah tidak makan dan minum. Lalu pikirannya jernih. Itu kalau malaikat jernih pikiran dia. Tidak makan dan minum. Kalau jin makan dan minum. Lalu pikirannya berubah. Sama dengan manusia. Makan dan minum, pikirannya juga berubah. Nah, itulah perbedaan malaikat, jin dan manusia. Kalau dari segi diciptakannya, kalau malaikat itu dari nur, kalau manusia itu dari tanah, kalau jin dari api. Dari segi nafsu, kalau malaikat tidak punya nafsu. Kalau jin punya nafsu. Kalau manusia punya nafsu. Dari segi pikirannya, kalau manusia Pikirannya berubah. Kalau jin Pikirannya berubah. Kalau malaikat Pikirannya jernih. berubah. Tetap. Itulah perbedaan malaikat, jin dan manusia. Hikmah beriman kepada malaikat. Sekarang kita masuk ke hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan manusia kepada Allah. Apa artinya meningkatkan keimanan manusia kepada Allah? Dengan beriman kepada malaikat, kita termotivasi untuk meningkatkan iman kita dengan Allah. Malaikat saja seperti ibu katakan tadi sudah terjamin masa depannya, sudah terjamin kehidupannya, dia tidak sombong. Apalagi kita yang sudah kemana kita nanti, kapan kita mati, bagaimana kehidupan kita setelah kita mati, kita belum tahu. Kita harusnya tidak sombong, sama seperti malaikat. Malaikat masih tetap melakukan apa yang Allah perintahkan. Kok kita anak ngeyel? Apalah kita. Makanya kita dengan beriman kepada malaikat, kita tingkatkan keimanan kita seperti malaikat. Malaikat sudah terjamin kehidupannya, kita berusaha untuk seperti malaikat. Biar kita masuk surga. Yang kedua, membentuk jiwa seseorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Membentuk jiwa seorang muslim. Jadi kalau kita seorang muslim, kita bentuk jiwa kita bagaimana? Seperti orang muslim. Jangan setengah-setengah, setengah Islam, setengah Katolik. Jadi bentuklah karakter kita itu sebagai orang, tunjukkan bahwa kita ini umat Islam. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita mentaati agama kita, itu
maksud dari membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Yang ketiga adalah mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Kenapa dikatakan seperti itu? Dengan adanya hikmah beriman kepada malaikat, senantiasa bertindak hati-hati karena malaikat itu ada di sisi kanan, ada di sisi kiri. Malaikat apa yang ada di sisi kanan? Malaikat rahmat. Nah, dengan beriman kepada malaikat kita bisa peduli dengan bahwa sadar akan adanya malaikat atid. Dan yang terakhir adalah mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Itu tadi karena kita sadar adanya malaikat tadi pundak kanan dan pundak kiri, rakib dan atid tadi, maka kita akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Itulah hikmah beriman kepada malaikat. Dari pembahasan kita ini ada yang dipertanyakan tentang semua? Tidak, sudah paham. Kalau sudah paham, ini ada latihan, kita diskusi. Silakan bentuk 4 kelompok. Setiap kelompok nanti dibagi, ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4. Silakan anak-anak untuk membagi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ayat dan terjemahannya. Silakan untuk anak-anak. Kelompok 1 berdiskusi sama-sama. Kemudian kelompok 3 silakan diskusikan. Jawab sama-sama. Ya. Buat nama ya. Nama jangan lupa. Tulisan yang bisa dibaca lah, agak dari presentasi kita bisa membaca. Sudah selesai? Itu lagi? Sudah, baik. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 4. Kelompok apa lagi? Mana lagi yang sudah selesai? Ya. Baiklah, kita akan setiap kelompok nanti mungkin ada kelompok 3 dan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya. Ya, silakan. Silakan.
Ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini, nak? Saya Bu, Oke, silakan, Zaki. kesimpulan materi kita hari ini adalah malaikat memiliki sifat. Adalah satu, hamba Allah yang mulia. Oke. Dua, tidak makan dan minum. Ketiga, selalu memohon petunjuk kepada Allah. Keempat, menunjukkan niat dan perilaku yang baik. Oke. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah tidak pernah menyombongkan diri, dan kedua selalu taat kepada Allah, dan ketiga adalah tidak apa tadi, Nak? Selalu taat kepada Allah. Tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezeki yang halal. Lalu yang selanjutnya adalah mewujudkan niat dan perilaku yang baik. Nah, itulah hasil kesimpulan kita hari ini untuk materi kita tentang sifat-sifat malaikat. Yang kedua tentang perbedaan malaikat jin dan manusia, dan yang ketiga adalah tentang hikmah beriman kepada malaikat. Untuk hari ini kita akhiri materi kita tentang sifat-sifat malaikat dan tentang hikmah beriman kepada malaikat dan perbedaan malaikat jin dan manusia. Untuk minggu depan kita membahas dengan bahasan beriman kepada Rasul. Ya. Silakan dibaca di rumah, Nak, tentang iman kepada Rasul biar kita bisa mengerjakan tugas untuk